Kalau menurut saya pribadi ya, kenapa dia lebih suka menggunakan bahasa Indonesia? Kalau menurut Anda, penggunaan bahasa campuran atau pastinya bahasa tersebut akan mengalami pergeseran dan Halo, selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Kembali bersama kami sebagai mahasiswa bahasa Indonesia Universitas PGRI Sumatera Barat. Kali ini kami mempersiapkan tugas atau memenuhi tugas mata kuliah literasi digital, yang mana kami disuruh membuat podcast. Pada tema podcast kali ini yaitu tentang pudarnya bahasa daerah, khususnya bahasa Minangkabau pada era modern saat sekarang ini. Sebelum jauh melangkah paparan untuk podcast materi yang akan kita sampaikan, kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syafrinal selaku host untuk memandu podcast kali ini, dan rekan-rekan saya mahasiswa bahasa Indonesia angkatan 2024 Universitas PGRI Sumatera Barat. Pertama dari Rin Wulan Dahlia Dilma. Bagaimana kabarnya Rin? Saya lo dengan netizen dulu Rin. Hai, Gimana kabarnya? menurut saya baik. Terima kasih. Udah makan? Udah. Oh, udah makan. Oke, kita lanjut pada Rahma Randika. Silakan perkenalan diri Rahma. Hai, Apa namanya tadi? nama Prandika. Rahma Randika. Saya takut salah tadi. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Baik. Baik, sehat ya? Sehat. Oke. Tapi kelihatannya loyo. Belum makan? Oh iya, karena dari wajahnya nampak pucat ya, belum makan. Nanti setelah podcast ini makan ya Rahma ya. Ya. Lanjut pada narasumber kita yang terakhir, ini paling lucu, paling imut di kelas kami ya. Ada Sonia Marna Putri. Bagaimana kabar Sonia? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, dari wajahnya sangat-sangat ceria hari ini. Dia orangnya sangat-sangat positif vibes kawan-kawan. Oke netizen semua yang berada di manapun kalian berada, kali ini kami akan membahas tentang bahasa daerah bahasa Minangkabau yang hampir punah pada era modern saat sekarang. Tentunya teman-teman saya, kami sebagai mahasiswa bahasa Indonesia akan membahas ini dengan pemahaman kami masing-masing dan perspektif kami yang berbeda-beda terhadap bahasa daerah yang kian memudar di era modern saat sekarang ini. Nah teman-teman netizen dimanapun berada, ini ada pertanyaan-pertanyaan masuk di Instagram saya ya, yang tentunya ini layak untuk kita bahas. Tentu pertanyaan-pertanyaan ini dari warga-warga Minangkabau yang telah takut atau cemas akan kehilangan bahasa daerah yang kian memudar di era Gen Z saat sekarang. Tentu kita mengundang Gen Z muda dari PGRI Sumatera Barat Bahasa Indonesia ya. Kami dari Sumatera Barat tentunya daerah yang berbeda. Ada Ririn, dari daerah mana Ririn? Saya berasal dari Solo. Dari Solo, Kabupaten Solo. Dan Rahma dari? Saya berasal dari pesisir selatan. Dari pesisir selatan. Dan Sonia? Saya dari pesisir selatan juga. Dan saya Auf dari Padang Pariaman. Kami berempat dari daerah yang berbeda-beda, tapi tetap satu provinsi di bumi Minangkabau Sumatera Barat. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, kita akan membahas yang pertama. Ini pertanyaan dari netizen ya. Pertanyaannya, menurut kakak apa faktor utama yang menyebabkan banyak generasi Z Minangkabau lebih sering menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa gaul dibandingkan bahasa Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari? Oke, ini boleh dijawab oleh Kak Ririn. Kalau menurut saya pribadi ya, kenapa dia lebih suka menggunakan bahasa Indonesia? Mungkin karena gengsi ya. Bahasa daerah itu kan logat iramannya itu kan beda-beda. Mungkin gengsi menggunakan bahasa Minang mungkin, atau didikan awal udah biasa menggunakan bahasa Indonesia, jadi bahasa Minang itu terasa asing atau aneh. Mungkin itu ya penyebabnya. Tapi pertama karena gengsi bahasanya mungkin ya, ini menurut dari pandangan Kak Ririn. Yang kedua, faktornya mungkin dari yang menggunakan bahasa Indonesia itu, padahal dia orang Minangkabau, didikan pertama di rumah itu mungkin menggunakan bahasa Indonesia. Salah satunya itu kenapa anak Gen Z sekarang pakai bahasa Indonesia ya Kak Ririn. Itu pandangan Kak Ririn.
Tentu nanti bagaimana pandangan netizen boleh komen gitu ya. Baik teman-teman, kita lanjut pada pertanyaan kedua dari netizen yang masuk pada anonim Instagram saya ya. Ini akan saya baca. Pertanyaannya, apakah penggunaan bahasa Minangkabau yang bercampur dengan bahasa Indonesia dan istilah gaul itu merupakan bentuk perkembangan bahasa atau justru tanda mulai berkurangnya penggunaan bahasa Minangkabau atau berkurangnya peminat bahasa Minangkabau di generasi muda? Kalau menurut saya, penggunaan bahasa campuran itu udah biasa sekarang. Karena anak-anak Gen Z sekarang sudah bisa menyesuaikan bahasanya dengan bahasanya. Tapi kalau mereka ini jarang memakai bahasanya dan tidak mengerti bahasa Minang lagi, itu mungkin justru menunjukkan tanda penggunaan bahasa Minang asli. Mundurnya bahasa Minang asli ya, artinya berkurangnya peminat bahasa Minangkabau. Ya. Tentu turun ya daya minat bahasa Minangkabau di era Gen Z saat sekarang. Ya, mereka lebih dulu memakai bahasa Indonesia atau bahasa lain. Bahasa slang, jadi lebih akrab mereka bahasa slang. Sehingga bahasa Minangkabau tidak lagi digunakan seperti itu. Ada yang dilakukan Jarang ya. Intinya bahasa campur-campur bahasa itu kalau kita campur kode ya dalam mata kuliah kita sosial linguistik ya, itu boleh-boleh sah-sah saja bagaimana bahasa Minangkabau itu diselipkan dengan bahasa gaul atau bahasa Indonesia untuk menyesuaikan konteks situasi bahasa sesama mereka, tidak? Ya. Oke, kita lanjut pada pertanyaan berikut dari netizen yang masuk pertanyaannya. Ini pertanyaannya yang agak sedikit krusial. Bagaimana dampak yang mungkin terjadi terhadap identitas budaya Minangkabau jika generasi muda tidak lagi menggunakan bahasa Minangkabau itu sendiri, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, maupun di pergaulan mereka sehari-hari? Apa yang terjadi terhadap identitas kebudayaan Minangkabau? Bagaimana menurut pandangan Sonia? Menurut pandangan saya, jika generasi muda jarang menggunakan bahasa Minangkabau, pastinya bahasa tersebut akan mengalami pergeseran dan generasi muda akan sulit memahami bagaimana nilai-nilai budaya tersebut, kekuatan kultur tersebut, dan kearifan lokalnya lama-lama pasti bakal hilang. Ya, benar sekali. Mungkin kalau tidak lagi generasi muda ini tidak lagi menggunakan bahasa Minangkabau, tentu hal yang sangat kita khawatirkan bahasa Minangkabau itu akan punah, sehingga anak cucu di bawah kita nanti tidak lagi mengenal bahasa Minangkabau, hanya tinggal nama ya, seperti itu. Karena bahasa salah satu identitas budaya yang sangat kental, apalagi kita Minangkabau yang identitas budaya Minangkabau yang terbesar di daerah Sumatera juga ya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih buat teman-teman semua, untuk netizen dimanapun berada. Mungkin pertanyaan terakhir ini bisa kita lihat perspektif dari teman-teman yang berbeda-beda. Nih, menurut kakak, strategi apa yang paling efektif untuk membuat Gen Z ini tetap tertarik menggunakan bahasa Minangkabau tanpa merasa tertinggal atau ketinggalan dari perkembangan zaman? Nah, dari siapa dulu? Dari siapa dulu yang mau memberikan pandangan? Bagaimana cara efektifnya anak muda ini tetap tertarik dengan bahasa Minangkabau ya, tapi mereka tidak merasakan tertinggal zaman atau ketinggalan zaman? Oke, pada hari ini boleh bantu memberikan pandangannya. Kalau menurut saya ya, strategi yang bisa digunakan saat ini di era modern sekarang kan banyak menggunakan teknologi, dan Gen Z itu aktif menggunakan TikTok, Instagram. Nah, dengan itu kita bisa menggunakan bahasa daerah sebagai komunikasi saat kita membuat konten. Jadi orang tahu, oh ini dia berasal dari daerah Minang, dia menggunakan logat dan bahasa Minang. Jadi kesimpulannya menggunakan atau strategi paling ampuh itu menggunakan media sosial untuk mempromosikan bahasa Minangkabau ya, sehingga bahasa kita ini bisa dikenal oleh banyak orang ya, terutama Gen Z gitu. Gen Z sekarang kan meleknya terhadap media sosial. Nah, bagus sekali. Mungkin itu pandangan dari Karirin terhadap cara efektif untuk Gen Z ini bisa tertarik terhadap bahasa Minangkabau tanpa merasa tertinggal zaman atau ketinggalan zaman.
bagaimana menurut pandangan dari Kak Rahma? Tentu ada pandangan berbeda barangkali ya. Silakan Kak Rahma. Kalau menurut saya strateginya ajak berdiskusi tapi dengan bahasa Minang asli. Nggak boleh pakai bahasa Indonesia seperti main game. Siapa yang menggunakan bahasa Indonesia, justru dia yang salah. Karena sebenarnya harus pakai bahasa Minang asli. Oh gitu, berarti buat sebuah tantangan game gitu. Biar Gen Z ini tetap bisa melestarikan bahasa Minang. Itu sebuah tantangan, berarti tidak melupakan bahasa Indonesia juga, tetapi kan kayak bahasa ketika dia menggunakan bahasa Indonesia dia kalah. Nah itu salah satu trik jitu dari Kak Rahma, itu membuat suatu game atau permainan, siapapun lah yang membuat, penting itu bisa Gen Z itu tertarik terhadap permainan tersebut. Ya itu luar biasa sekali ya pandangan dari Kak Rahma. Kita minta juga pandangan perspektif terakhir dari Kak Senia. Bagaimana menurut pandangan Kak Senia cara yang jitu untuk Gen Z agar mereka ini Gen Z, termasuk kita ya Gen Z ini mencintai bahasa Minangkabau tanpa merasa ketinggalan zaman? Kalau menurut saya setuju dengan pendapat Kirin. Kan sekarang Gen Z itu kan FOMO ya. Ini kan banyak tuh konten creator yang dari Minang, kayak contohnya Yogi, kayak banyak kan. Jadi kayak kalau misalnya lebih banyak konten creator yang menggunakan bahasa Minang, otomatis kayak migrasi Gen Z itu kayak FOMO, dia kayak pengen coba deh jadi konten creator dengan bahasa Minang. Jadi ikut-ikutan deh ya, benar sekali. Seperti itu kayak si siapa tuh dari Riau ya yang aku namo. Iya. Itu kan bahasa daerah mereka sehingga jadi saat sekarang the Rio. Nah, itu salah satu hal yang paling jitu juga ya. Jadi bagaimana Gen Z ini, terutama anak-anak muda Minangkabau ini tetap tertarik belajar bahasa Minangkabau atau melestarikan bahasa Minangkabau tanpa merasa ketinggalan zaman. Itu salah satunya media sosial. Nah, kita mungkin untuk statement closingnya pada podcast kali ini, bahasa Minangkabau merupakan bahasa ibu yang harus kita lestarikan. Tanpa bahasa ibu, maka tidak adalah identitas budaya. Apalagi negara Indonesia memiliki keberagaman bahasa yang sangat banyak sekali. Data yang kami dapatkan pada data-data yang terakurat dan terpercaya, Indonesia itu punya 718 bahasa. Sangat banyak sekali loh dibandingkan negara-negara lain. Kata aja negara-negara tetangga kita atau negara Malaysia. Mereka juga punya bahasa, tetapi bahasa yang paling banyak, bahasa daerah, bahasa ibu kita negara Indonesia. Bagaimana Indonesia ini memiliki banyak daerah, tentu banyak juga bahasa. Nah, bahasa itulah mencerminkan identitas budaya untuk negara kita ini, Indonesia ini. Nah, tentu kita harus tetap melestarikan bahasa ibu tanpa merasa ketinggalan zaman, atau boleh mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan bahasa daerah kita, bahasa Minangkabau. Contohnya awak-awak kini kok, bahasa Minang kini. Intinya kita sebagai Gen Z tidak luput atau jangan malu menggunakan bahasa ibu di khalayak ramai atau media sosial untuk memperkenalkan budaya Minangkabau. Karena budaya Minangkabau ini kalau makanannya udah go nasional, itu rendang kan. Nah, bagaimana bahasa Minangkabau juga bisa go internasional, dikenal oleh banyak wisatawan asing seperti itu. Mungkin pembahasan kita mengenai bahasa daerah yang mulai memudar di era modern saat ini kita cukupkan aja sampai di sini saja. Mungkin barangkali pembahasan lebih mendalam pada podcast berikutnya. Teman-teman penonton netizen dimanapun berada, boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang seputar bahasa Minangkabau di kolom komentar. Jadi kami sebagai mahasiswa bahasa Indonesia Universitas PGRI Sumatera Barat pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Saya dulu. Dadah.